TV, kebanggaan orang Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah, yang masih terus setia menyaksikan program-program Aceh TV dan khususnya dakwah interaktif. Ya, kembali kita hadir setelah mungkin di minggu yang lalu kita tidak hadir dengan karena satu dan lain hal, dan alhamdulillah pada malam ini kita kembali dapat duduk sejenak, bertafakur dan saling membahas tentang segi-segi keislaman di program dakwah interaktif. Dan kami mohon maaf juga walaupun malam ini kita tampil sedikit larut, namun mudah-mudahan ini tidak menjadi masalah karena segala sesuatu yang larut itu nilai ibadahnya itu jelas lebih tinggi di mata Allah, di mana orang lain mungkin sedang asik dengan siaran-siaran televisi, mungkin prime time-nya film-film di televisi lain, Anda masih setia dengan program dakwah interaktif. Mudah-mudahan ini bisa meningkatkan nilai-nilai keimanan kita pada malam ini. Bicara tentang keimanan, inilah topik yang coba kita bahas pada malam ini, yaitu tentang bagaimana mengasah keimanan tersebut. Dan untuk itu pemirsa telah hadir bersama kita Ketua Ikatan Dai Indonesia Provinsi Aceh, Al-Ustadz Haji Muhammad Rum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap semangat nih saya, walaupun larut. Mungkin seperti tahajud tengah malam, makin larut itu makin nilai-nilai ibadahnya itu makin tinggi Ustaz. Makin asik. Makin asik ya Ustaz ya. Jadi dakwah interaktif juga kalaupun makin larut begini, ya mudah-mudahan juga nilai keimanan ilmunya itu makin mudah kita tangkap, makin sedikit. Mungkin catatan malaikat makin sedikit ini yang menonton, makin banyak pahalanya Ustaz. Ajru ala qadril masyaqqah, kata Rasulullah. Jadi pahala itu tergantung bagaimana kita mengerjakan sebuah amal perbuatan. Semakin banyak tantangan dan rintangan, semakin besar pahalanya. Ya mungkin tantangan-tangannya kalau bisa dilewatin malam ini, insya Allah pahalanya nanti. Insya Allah. Dan besok kayaknya ada siaran ulang biasa. Ya, Ustaz. Pengikut setia sekali. Terima kasih Ustaz telah hadir di dakwah interaktif pada malam ini. Kita bahas tentang bagaimana mengasah keimanan Ustaz. Menarik sekali. Dan pemirsa seperti biasanya juga kami ajak Anda untuk berinteraktif. Bagaimana yang disebut dengan mengasah keimanan terkait dengan berbagai hal yang terjadi di sekitar kita saat ini. Dan jangan kemana-mana, Anda juga bisa berhati nanti di nomor telepon 0651400171. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Ya, terima kasih pemirsa. Kita berada di segmen dakwah interaktif, di program dakwah interaktif untuk ke malam ini tentang mengasah keimanan bersama Al-Ustadz Haji Muhammad Rum, Ketua Ikatan Dai Indonesia Provinsi Aceh. Ustadz, langsung saja Ustadz, ini bicara dengan keimanan, mungkin kita mulai dari awal dulu. Mungkin satu pertanyaan yang juga pernah diajukan kepada Rasulullah SAW oleh seorang pemuda yang ternyata malaikat Jibril pada waktu itu, kalau tidak salah Ustadz, mahwal iman, mahwal Islam, Rasulullah. Apa itu sebenarnya iman dan Islam? Jadi kalau iman berdasarkan hadis Jibril itu, hadis pertama dalam hadis Arba'in Nawawi itu adalah antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, dan seterusnya kan, beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kitab-kitab, malaikat, hari akhir dan takdir baik maupun buruk. Itu rukun iman namanya. Rukun iman yang harus diyakini oleh setiap muslim. Tapi kalau kita berbicara dalam konteks iman secara umum, maka yang harus diyakini bukan hanya sebatas keimanan itu saja. Yang 6 itu. Bukan yang 6 saja. Bukan umum. Tapi jadi iman itu adalah 3. Keyakinan dengan hati, ikrar dengan lisan, dan amal perbuatan. Jadi tasdiqun bil qalb wa amalun bil jawarih wa iqrarun bil lisan wa amalun bil jawarih. Itulah iman. Ya kan? Untuk mengukur sampai di mana ketajaman iman seseorang itu harus dilihat hasilnya. Ya kan? Nah, inilah iman kan. Iman ini tiga apa namanya? Untuk mengukur sebuah keimanan itu dilihat dari 3 hal. Dari keyakinan, percayaan, dan keyakinan ini sebenarnya adalah bahasa hati. Dan bahasa hati itu sesungguhnya hanya Allah yang lebih tahu. Kemudian iqrarun bil lisan dan amalun bil jawarih. Tidak sempurna iman seseorang kalau ada yang kurang di antara 3 ini.
Kemudian untuk mengukur keimanan kita seberapa tajam, Iya. seberapa tajam kualitas keimanan seseorang atau keimanan kita, begitu dilihat dari hasilnya. Iman ini akan menghasilkan 3 hal. Iman yang benar, kepercayaan yang benar, dan ikrar yang benar serta amal perbuatan yang benar itu akan menghasilkan 3 hal. As-saja'ah, keberanian, berani berkata benar walaupun berhadapan dengan masalah, bahkan berhadapan dengan nyawa sekalipun. Iya. As-saja'ah kan. Kemudian al-itmi'nan, perasaan tenang. Keimanan itu, keimanan yang benar, keimanan yang tajam, yang sudah terasah hingga tajam, itu akan melahirkan sebuah ketenangan. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dan yang ketiga adalah at-tafa'ul. Tafa'ul itu adalah optimisme. Tidak gampang menyerah. Bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13 tahun sebagai putra daerah di Mekah. Iya. Berjuang di kampungnya, di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah masyarakat yang mengenal dia, mengenal kakek dia, mengenal ibu dia, itu ternyata berakhir dengan penuh tantangan dan tantangan. Tapi Rasulullah tetap optimisme. Sampai pada suatu saat datang seorang sahabat berkata, meminta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ala tada'u lana? Sampai kapan kita bertahan dengan musibah seperti ini ya Rasulullah? Iya. Dengan tantangan dan tantangan yang kita hadapi seperti ini. Bukankah sudah saatnya sekarang ya Rasulullah untuk berdoa kepada Allah hingga Allah memberikan kemenangan kepada kita?" Kemudian Rasulullah dengan muka yang agak merah mukanya mengatakan, "Wallahi, demi Allah, la yansurannallahu hadzal din." Allah akan menolong agama ini. Suatu saat Allah akan menolong agama ini. Tetapi jangan tergesa-gesa. Itu ada masanya, ada saatnya. Dahulu kata Rasulullah, ada orang karena memperjuangkan keimanannya digergaji sampai terbelah 2 badannya, tapi itu tidak menyebabkan imannya tumpul. Juga ada orang sebelum kalian karena mempertahankan keimanannya agar supaya tidak tumpul, tetap terasah, tetap tajam, itu sampai disiksa dengan cara rambut kepalanya disisir dengan sisir besi hingga rambutnya bersama kulitnya terkelupas. Tapi semua itu tidak menyebabkan imannya menjadi tumpul. Demi Allah kata Rasulullah, suatu saat Allah akan memenangkan agama ini. Tapi ternyata Allah tidak memenangkan dakwah Rasulullah pada awalnya di kampung Rasulullah. Di Mekah. Kemudian Rasulullah pergi ke hijrah ke Madinah, dan disitulah kemudian cahaya Islam menyebar sampai kepada Aceh ini. Iya. Ketenangan, optimisme. Inilah yang kemudian 3 hal ini yang kemudian akan melahirkan apa yang dinamakan dengan istiqomah. Istiqomah itu adalah buah dari keimanan yang terasah. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ayat ini adalah meringkas dari apa yang kita jelaskan tadi. Bahwa iman itu adalah tasdikun, ikrar dan amal. Kemudian 3 unsur ini akan melahirkan 3 hal, yaitu as-saja'ah, al-itmi'nan dan at-tafa'ul. Berani, tenang dan optimisme. Dan 3 hal inilah yang kemudian membuahkan apa yang dinamakan dengan istiqomah. Ya, baik Ustaz. Nah, Ustaz, 3 hal tadi, hati, lisan dan perbuatan yang kemudian melahirkan keberanian, ketenangan dan optimisme. Yang pertama, hati itu Ustaz katakan bahwa tidak ada yang mengetahui, itu hanya Allah yang menilai. Dan kemudian lisan dan perbuatan itu baru bisa disaksikan oleh manusia. Lalu apakah untuk mengukur nilai keimanan itu kita bisa mengukur diri sendiri, ataukah orang lain yang bisa menilai keimanan seorang itu, mengukur keimanan diri sendiri, Ustaz? Kalau mengukur diri sendiri itu nyaris bisa diukur. Ya, karena kita tahu apa kita benar apa bohong, ya kan? Iya. Apa kita sungguh-sungguh atau hanya bohong-bohongan? Itu kita bisa mengukur. Tapi hati orang lain itu yang agak susah kita ukur. Tapi kan ada namanya ciri-ciri dan tanda-tanda. Iya. Kata orang bijak, siratul mar'i tumbi'u an sariratihi. Kata hati seorang itu bisa dibaca dari gerak-geriknya. Bisa dibaca dari gerak-geriknya. Makanya kalau berbicara tentang masalah kemunafikan atau munafik, itu hanya Allah yang tahu.
Tidak ada orang yang bisa mengetahui apakah seorang munafik atau tidak, kecuali kafir. Kafir itu kan memang mengungkapkan Jelas, kekafiran. ya, baik. Tapi kalau munafik itu menyembunyikan kata hati yang sesungguhnya. Yang mengatakan sesuatu yang manis-manis, mengatakan iman, tapi sesungguhnya hatinya kafir. Dan itu tidak bisa kita baca. Ya. Kenapa? Karena itu adalah bahasa hati yang tidak bisa dibaca oleh manusia. Hanya Allah yang tahu. Nah, zaman dahulu Rasulullah tahu orang-orang munafik karena diberitahukan oleh Allah bahwa si fulan itu munafik. Ya. Nah, sekarang ini tidak ada yang memberitahukan kita. Maka kita hanya bisa nahkum bi zahir. Kita menghukum sesuai dengan konteks lahiriahnya saja. Si fulan kalau ngomong sesuatu yang bermasalah, kita katakan ini bermasalah, orang itu bermasalah. Nah, tapi kalau dia diam-diam saja dan dia tidak mengungkapkan, tidak melakukan sesuatu yang bisa dibaca bahwa itu adalah orang-orang, adalah sikap, omongan atau tindakan orang-orang yang tidak beriman, kita tetap nahkum bi zawahir. Dan akhirnya Menilai sesuai dengan apa yang terlihat, apa yang bisa terlihat saja. terlihat. Gitu. Yang terjadi sekarang kebingungan misalnya Ustadz pada seorang saat dia merasa keimanannya sudah, dia ingin melakukan suatu hal yang baik sesuai dengan keimanannya, namun kemudian melakukan hal yang lain yang tidak sesuai dengan yang diinginkannya, artinya dia tahu bahwa itu perbuatan yang salah, apakah itu bisa dinilai sebagai munafik? Artinya kebingungan pada diri seseorang itu. Jadi ada namanya munafik benaran, ada namanya munafik munafikan. Ya. Jadi orang munafik itu sesungguhnya sama dengan orang kafir. Baik. Kalau kita mengatakan si fulan munafik, maka sesungguhnya sama saja kita mengatakan bahwa si fulan itu adalah kafir. Aha. Nah, kalau dalam konteks bahasa Quran dan hadis, orang kafir itu masuk neraka dan Iya. kekal. Sementara orang beriman, kalau dia dosanya banyak masuk neraka tapi tidak kekal. Nah, munafik dan kafir sama konteksnya. Inna Allaha jami'al munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di satu jahanam yang sama, di neraka yang sama. Ya. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya munafik dan kafir itu sama. Nah, jadi kalau kita katakan bahwa ini adalah sebuah kemunafikan, itu harus kita pahami apa yang dimaksud dengan kemunafikan ini. Apakah ini kemunafikan besar atau hanya kemunafikan menyerupai orang-orang munafik, tapi sesungguhnya dia orang beriman. Baik. Ya kan? Kalau dia berkata kemudian dia bohong, ya kan? Kemudian berjanji dan dia tidak menepati, berarti ada tanda-tanda kemunafikan dalam diri orang tersebut. Tapi apakah orang tersebut munafik? Bisa. Tidak bisa. Ya Baik. kan? Karena orang munafik itu ada orang kafir sesungguhnya. Sesungguhnya demikian. Ustaz. Cuma kalau orang seperti itu mirip-mirip dengan orang munafik. Namun dikatakan di sini kan Ustaz tanda-tanda munafik. Tanda-tanda munafik itu ada 3. Sedangkan rata-rata Ustaz di setiap diri kita itu terdapat tanda-tanda kemunafikan itu Ustaz. Menghilangkannya Ustaz. Menyerupai orang-orang munafik, tapi kan bukan orang munafik. Ya kan? Ada orang asing, orang barat karena sudah lama di Aceh menyerupai orang Aceh. Apakah dia orang Aceh? Ya kan? Ciri-ciri orang Aceh ada sama dia. Dia bisa berbahasa Aceh. Umpamanya kan, dia pakai peci seperti pakai peci umpamanya. Berarti orang itu ada tanda-tanda orang Aceh. Apakah dia kemudian dianggap sebagai orang Aceh? Ya, Tidak selalu. ya kan. Jadi kalau cuma mirip-mirip enggak. Begitu juga dengan munafik. Ada tanda-tanda ada tanda-tanda kemunafikan pada dirinya, bukan berarti dia orang munafik. Ya. Dahulu Rasulullah tahu orang-orang munafik karena diberitahukan oleh Allah. Sekarang kita tidak bisa tidak ada yang memberitahukan kita. Artinya apa? Kita tidak bisa mengklaim seorang bahwa dia itu orang munafik. Ya, baik. Kecuali kafir, mungkin bisa kita klaim dia orang kafir. Kenapa? Karena nampak. Jika dia tidak mengasah keimanan seperti topik yang kita bahas pada malam ini, tidak tertutup kemungkinan dia akan terjerumus benar-benar kepada kemunafikan Ustaz. Kemunafikan atau kekafiran? Kekafiran malah. Kufuran ya. Kekufuran pada kekafiran. Ya, baik. Nah, Ustaz, satu dari yang kita jelaskan singkat tadi di segmen dari awal-awal ini Ustaz, iman itu dilahirkan atau dibentuk? Karena kita ada bicarakan masalah orang-orang kafir yang terlahir dalam keadaan memang tidak dalam keadaan beriman, tapi kita mayoritas ini muslim ini dilahirkan dari orang tua yang muslim dan dilahirkan muslim. Artinya keimanan itu dilahirkan, terlahir atau dibentuk Ustaz? Lahir dan dipelihara, ya kan? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir dilahirkan dalam keadaan fitrah. Dalam hadis lain, kullu mauludin yuladu alal millah.
setiap anak dilahirkan itu dalam kondisi berislam. Ya. Islam. Jadi iman, setiap manusia itu punya keimanan. Dari sananya. Fa'abawahu, kemudian lingkungan lah, kemudian orang tuanya lah, kemudian sekolah lah, kemudian temannya lah yang menyebabkan dia lari dari keimanan itu. Jadi bisa seperti yang katakan terlahir dalam keadaan beriman, tapi kemudian dikondisikan oleh lingkungan. Baik. Dengan lingkungan. Dan kalau kita berbicara tentang masalah keimanan, maka ada 3 hal yang harus kita asah dalam diri kita. Ya. Hati, pikiran, dan lisan. Manusia itu kan terdiri dari 3 unsur. Unsur fisik, fisik pun kita harus beriman. Ya. Fisik kita harus beriman dalam artian jangan mengkonsumsi sesuatu yang haram. Makan yang halal, minum yang halal. Begitulah cara mengasah keimanan dari segi fisik. Jadi fisik kita ini jangan diberikan makanan konsumsi dari sesuatu yang haram, hasil korupsi dan lain-lain. Hati kita berkeyakinan bahwa itu adalah benar, semua yang berasal dari Allah dan Rasul itu adalah sebuah kebenaran. Itu berarti kita mengasah keimanan kita, mengasah hati kita, menuju keimanan sesungguhnya. Begitu juga pikiran kita, pikiran dan lisan kita. Ya kan? Tidak benar keimanan seseorang kalau pikirannya ternyata kafir. Ide-ide yang muncul dari pikirannya, pernyataan-pernyataan yang keluar dari mulutnya adalah pernyataan-pernyataan yang semestinya tidak dikatakan oleh seorang yang beriman. Ya, umpamanya, apakah layak seorang mukmin yang percaya sama Allah dan Rasulnya kemudian menganggap bahwa aturan Allah ada yang melanggar HAM? Apakah wajar? Seorang yang imannya terasa mengucapkan seperti itu, idenya mengucapkan seperti itu dari ide yang dari pikiran sebagai seorang muslim. Kalau Allah melanggar HAM, justru lalu siapa lagi yang bisa menegakkan HAM? Dan kalau ada yang mengucapkan seperti itu di lisannya dan mengikuti diri yang beriman, berarti imannya tidak terasa. Inilah yang perlu kita batin. Ini yang perlu kita batin. Ya baik Ustaz, nanti kita akan lanjutkan menarik sambil kita mengajak juga pemirsa untuk bergabung bersama kita. Jangan kemana-mana pemirsa, Dakwah Interaktif akan segera kembali untuk Anda. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Dakwah Interaktif malam ini. Kami tunggu Anda di 0651404171 untuk langsung berinteraksi menanyakan tentang bagaimana trik-trik mengasah keimanan atau yang terkait tentang itu langsung kepada Al-Ustadz Haji Muhammad Rum pada malam ini. Ustadz, langsung nih Ustadz, mengasah keimanan. 3 hal yang Ustadz sampaikan tadi yaitu dengan mengasah pikiran, mengasah hati, pikiran, dan lisan. Nah ini kalau 3 hal ini fisik juga yang terakhir. Lisan itu muncul dari pikiran. Dan dalam hal ini Ustaz, ini sepertinya peran ilmu sangat memegang peranan penting ini Ustaz. Dengan ilmu sendiri, ilmu apa ini Ustaz yang bisa? Jadi Allah berfirman dalam surat Muhammad SAW, fa'alam annahu la ilaha illallah. Jadi sumber akar dari sebuah keimanan itu adalah syahadatain, la ilaha illallah. Inilah akarnya keimanan. Ya tidak mungkin ada daun, tidak mungkin ada rantai, dahan, tidak mungkin ada dahan, tidak mungkin ada daunnya kalau tidak ada akarnya. Jadi akar daripada keimanan itu adalah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allah berfirman fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa la ilaha illallah. Berarti apa? Iman itu harus didahului dengan sebuah pengetahuan. Ya, baik Ustaz. Kita terima satu penelpon kali ini dengan Ibu Azizah di Blower. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum Ibu Azizah. Waalaikumsalam. Silakan langsung Ibu. Ya sekali lagi assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kurang jelas ya Ustadz ya. Ada di dalam surat Al-Baqarah tentang tahnut dan tali buhul yang amat kokoh Ustadz. Bisa diulang Ibu Azizah? Di dalam surat Al-Baqarah 256 Ustadz. Ya, ada di situ takhud, disebutkan di situ takhud dan tali buhul yang amat kokoh Ustadz. Nah itu artinya apa? Yang pertama takhud, yang kedua tali buhul yang amat kokoh. Tali buhul, baik. Kemudian Ustadz satu lagi muhsin dan ihsan. Apa itu Ibu ya?
Iya, terima kasih Ustaz. Itu saja, Ibu. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Itu aja Ibu Azizah. Ya baik, terima kasih Ibu Azizah. Kita akan mencoba menanggapi, menjawab. Ini Ustadz, yang pertama tentang talhud dan tali buhul Ustadz. Al-Baqarah 256. Saya kurang ngerti apa bahasanya itu. Kayaknya ada salah nyebut. Saya tidak ingat banget apa isi daripada Iya, badan itu. iya baik. Ibu Azizah yang Saya mungkin nggak bisa menjawab deh ini karena Ini menyangkut ayat juga. Ada apa namanya penyebutan ininya mungkin nggak pas gitu. Ya baik. Tapi kalau yang kedua adalah Yang kedua muhsin dan ihsan Ustadz. ihsan dan muhsin. Kalau ihsan itu masdar, kan ihsan itu kebaikan, kan al-ihsan. Hal jaza al-ihsan illa al-ihsan. Bukankah balasan kebaikan itu adalah dengan kebaikan itu ihsan. Kalau muhsin orang yang berbuat baik. Nah, jadi kalau dibuat dalam sebuah jumlah kata ahsanal muhsinu, telah berbuat baik orang yang baik. Jadi al-muhsin itu adalah orang yang baik, al-ihsan adalah sifat kebaikan dari orang itu. Baik. Itu kalau ihsan dengan muhsin. Kalau Baik dalam hal apa? Mungkin lebih jelas daripada Ibu Azizah. Yang disebut baik di sini. baik dalam segala-galanya, ya kan? Baik ibadahnya kepada Allah, kan? Baik ketaatannya kepada Allah, menjauhi larangan-larangan dengan baik. Itu yang kemudian dijanjikan dalam surat Ar-Rahman. Di antaranya dimasukkan ke dalam surga, di surga diberikan fasilitas, ada sungai-sungai yang mengalir, ada pendamping-pendamping dari bidadari-bidadari yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin. Kemudian diakhiri dengan begitulah balasan orang yang berbuat kebaikan, dibalas dengan kebaikan. Gitu. Fabi'alai rabbukum tukadziban Ustaz. Iya lah, rabbukum tukadziban. Lalu apalagi Ustaz, apalagi dari Allah yang kalian akan ingkari. Ya baik Ustaz. Nah untuk Ibu Azizah mohon maaf ini untuk pertanyaan pertama Ibu tentang talhud dan tali buhul yang amat kokoh di Al-Baqarah 256. Kita Ustadz tidak bisa menjawabnya langsung tadi, mungkin ya harus kita lihat kembali mungkin Ustadz ya ke tafsir atau ke Al-Quran nantinya. Dan juga kita kalau katanya jelas bisa kita ini. Cuma ini ada iya mungkin penyebutan ya, mungkin penyebutan ya. pas. Ibu mudah-mudahan nanti bisa diskusikan dengan ulama-ulama atau Ustadz terdekat yang bisa menjawabnya mudah-mudahan. Ustadz, kita juga mendapatkan satu SMS tadi dari Pak Ansar di Ketapang. Ini tentang apa yang dimaksud dengan bagaimana ya beriman kepada qada dan qadar Allah, ini rukun iman yang keenam secara luas, dan dalam menanggapinya atau menyingkapinya apakah sikap yang harus kita gunakan, pasrahkah dengan takdir itu atau ada usaha yang bisa lakukan? Jadi takdir itu adalah ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak dahulu. Setiap kita ini ada takdirnya. Qada itu adalah takdir yang telah terjadi. Ya kan? Umpamanya kita sekarang ini duduk sama-sama, ini adalah qada Allah yang telah ditakdirkan, telah ditetapkan oleh Allah dan sudah menjadi keputusan qada. Iya. Sudah berlalu, sudah berjalan qada dan qadar. Itu telah ditentukan oleh Allah, tapi itu rahasia, kita tidak tahu. Tatkala seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, kalau begitu untuk apa bekerja? Ya. Kata Rasulullah, wa qul i'malu fa kullun miyassar lima khuliqa lah. Enggak, tetap beramal karena itu adalah rahasia Allah. Dan Allah akan memudahkan orang untuk menuju takdirnya. Siapa yang berusaha Ustaz? Jadi sikap yang dilakukan bukan pasrah. Itu perintah. Kita diperintahkan untuk berbuat untuk menemui takdir itu. Ya, baik. Itu bagian dari ibadah. Ya, baik. Kali ini dengan Pak Abdullah di Peniti langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Abdullah. Begini Pak, Ya silakan Pak. jadi kitanya ini kan untuk mengasah iman, sedangkan kita ini hidupnya di lingkungan pemaksiatan misalnya kan, walaupun dibilang aja ini syariat Islam, Ya. tapi apa maksiatnya itu masih ada di mana-mana. Ya, ya. Saya di Peniti ini di seputaran Kartika. Jadi saya hidup di sini. Jadi di keliling saya ini ada maksiat dekat-dekat dengan saya. Baik, baik. Jadi bagaimana caranya itu supaya kita bisa mengasah iman atau apa kita berdosa berada di sekitar hotel itu yang sering berbuat maksiat. Baik, baik. Iya Pak Abdullah. Jadi mohon penjelasan Bapak Kiai untuk ada kejelasan bagi saya. Dengan keimanan ini tadi yang bisa lakukan. pergi Baik dari Pak Abdullah. situ. Ya, ya baik Pak Abdullah. Apabila itu berdosa juga, itu aja Pak. Iya, terima kasih Pak Abdullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdullah di Peniti kita tangkap dengan baik, walaupun tadi
agak kurang jelas ya Ustadz, ada feedback dari suara televisi beliau. Pak Abdullah lebih kurang menanyakan karena beliau posisinya di Peniti ini Ustadz. Beliau mengatakan walaupun di Aceh, Peniti Peniti ya. komplek hotel. Iya, ada beberapa hotel di situ juga, tapi beliau mengatakan lokasinya ini berdekatan dengan beberapa hotel, walaupun Aceh katanya syariat Islam, namun kemaksiatan tetap ada di sekitar Aceh. Beliau menanyakan tentang posisi beliau. Apakah berdosa jika ada kemaksiatan dan tidak melakukan apa-apa, sementara nilai keimanan tadi adalah dari hati, lisan, dan perbuatan, Ustaz? Apakah cukup dari hati saja beliau, kemudian lisan beliau tidak bisa menyuruh ataupun perbuatan, mungkin tidak bisa menghancurkan hotel ataupun menggagalkan yang melakukan kemaksiatan? Bagaimana tingkat keimanan di sini, Ustaz? Melakukan perubahan menuju ke yang lebih baik itu tidak bisa dilakukan secara pincang. Tidak bisa dilakukan dengan cuma kaki sebelah. Kaki kiri harus melibatkan kaki kanan. Pemerintah dan masyarakat harus Sejalan berjalan bersama. beriring. Kalau cuma pemerintah saja tanpa dukungan masyarakat pincang. Nah, kalau masyarakat saja seperti Bapak Abdullah tadi ingin berbuat melakukan sebuah Pincang kebaikan, juga. mengasah keimanan, tapi tidak didukung oleh yang memiliki kekuasaan, memiliki power, maka itu juga pincang. Ya kan? Amar ma'ruf, nahi mungkar, ini bahasa Qur'annya. Iya. Amar ma'ruf itu kerjaan semacam masyarakat biasa, semacam Pak Abdullah, semacam kita ini, kita beramar ma'ruf, mengajak, memberikan peringatan, memberikan taujih, arahan-arahan. Ini nggak benar kalau seperti ini kan. Iya. Tapi nahi mungkarnya harus dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan, memiliki power. Power itu adalah pemerintah. Nah, tatkala amar ma'ruf dan nahi mungkar ini tidak berjalan beriringan, maka kita sebagai masyarakat, sebagai orang muslim yang baik, kita berupaya menyelesaikan permasalahan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Kalau Mungkin kita semacam mempertanyakan seperti ini, atau kemudian datang kepada Pak Guciknya umpamanya, ini ada seperti ini, atau berusaha menulis di koran umpamanya, ini ada seperti ini, atau memberikan masukan-masukan kepada penguasa ada seperti ini. Kalau itu sudah kita lakukan tapi tetap berjalan kemaksiatan itu, pasrah. hasbunallah wa ni'mal wakil, tidak boleh pasrah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tetap Allah adalah penolong kita. Berdoa kepada Allah, mudah-mudahan suatu ketika kemaksiatan yang ada bisa hilang. Jadi tatkala Rasulullah akan berdakwah di Taif, itu kan dilemparin batu, kan dibiarin orang gila, hingga datang Jibril kan, dia nawarin, kalau kamu menginginkan Muhammad, Sekarang saya datang bersama malaikat penjaga gunung. Gunung yang mengelilingi Taif ini saya hancurkan, kami hancurkan, kemudian membuat mereka mati semuanya. Kata Rasulullah, jangan. Saya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau orang tua mereka sekarang yang hidup ini tidak mau beriman sama kebenaran yang saya bawakan, saya masih berharap mudah-mudahan cucu-cucu mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu jadi seorang muslim tidak boleh putus asa, kan optimisme. Nah, ini ciri-ciri iman yang benar adalah optimisme. Sampai kan? tingkat optimis. Tidak boleh pasrah. Oke lah, sekarang kami hidup di lingkungan yang serba bermasalah. Kalau bahasa Pak Abdullah umpamanya banyak kemaksiatan, ya, tapi kita tidak boleh pasrah. Paling tidak kita tetap dengan tegar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perubahan menuju yang lebih baik bisa saya saksikan dengan mata kepala saya sendiri. Kalau tidak, oleh anak ataupun cucu. Iya, luar biasa. Artinya Rasulullah telah memberikan contoh juga bahwa segala usaha itu sesuai dengan kemampuan juga, Ustaz ya. Tidak hanya beliau pada bisa menggunakan kekuatan Jangan malaikat kemudian itu berupaya untuk merubah sesuatu, tapi ternyata muncul penyakit yang baru. Iya, Ustaz. Tidak penyakit lama tidak hilang, penyakit baru muncul kembali. Baik, Ustaz. Kita terima dulu satu penelpon kembali, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak? Dengan Pak Junaidi. Kurang jelas Bapak, maaf. Dengan Pak Junaidi. Pak Junaidi, silakan langsung Bapak Junaidi. Oke, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengikuti apa yang Minta katakan tadi bahwa mengenai iman ya. Nah, kita di sini sebenarnya ada satu hal yang kita melihat memang sudah lemah iman kita.
Maaf sekali Pak Junaidi, mungkin pesawat televisi Anda bisa sedikit dikecilkan Pak, kurang jelas kita mendengar. Oke. Baik, silakan Pak. Oke. Jadi memang kita bicara tentang iman, memang kita sudah mengakui bahwa masyarakat kita sudah sangat lemah imannya, karena mulai daripada masyarakat awam sampai dengan pimpinan sendiri pun, ulama pun sudah lemah. Artinya kalau memang ulama memiliki kekuatan bahwa dialah penanggung jawab agama yang paling tinggi, nah kenapa ulama ini tidak berani untuk bertindak? Artinya seperti hukum yang sudah kita terapkan, hukum syariat. Apakah pakaian syariat itu demikian adanya? Tolong kita buka kembali Al-Quran kita, bagaimana arahannya. Nah, jadi apa yang kita terapkan, kita terlalu banyak menerapkan hukum agama dengan pemikiran kita sendiri, bukan dengan dasar konsep Al-Quran. Itu yang pertama. Dan kemudian kalau kita memang betul-betul dalam Al-Quran disebutkan bahwa apabila orang itu beriman, Allah sudah membeli harta dan nyawanya itu dengan sebuah pembelian yang sangat mahal, itu surga. Kalau kita berbicara tentang hukum Allah, maka kita siap mati seharusnya. Kalau masih ada tidak yang demikian. Nah, semua kita hanya mampu beriman dengan cara berdoa saja. Kita masyarakat awam yang berdoa. Pemimpin ulama tidak boleh harus di depan, garis depan. Nah ini. Nah kemudian, apakah hukum yang kita terapkan sih betul-betul dalam Al-Quran atau tidak? Misalnya zina, berapa kali rajamnya? Apakah 7? Judi, kamar. Nah apakah itu dalam Al-Quran? Ini terapkan yang mana? Sana kita terapkan apa? Iya. Al-Quran atau pemikiran kita terhadap Al-Quran? Agama tidak mesti pikir-pikir, ini yang kedua. Nah kemudian yang ketiga saya lihat, Baik, sama Pak. bagaimana bisa berjalan hukum Islam sebaik mungkin, sementara masih banyak hukum-hukum yang lain yang harus kita pikirkan. Kita ingat bahwa Allah, orang yang beriman adalah orang yang seperti itu saya katakan tadi, orang yang memegang teguh agamanya, sunat Allah dan sunat Rasul. Iya. Kalau selama itu tidak dipegang, maka kita tidak beriman. Maka pertanyaan terakhir adalah, apakah kita orang di Aceh ini bisa dikatakan orang beriman dan orang Islam? Ini tolong kaji kembali, jangan putar balikkan ayat Allah. Allah sudah menentukan itu yang paling bagus, terapkan itu ikhlas. Artinya meskipun berat atau ringan tetap, meskipun orang tidak senang, melanggar HAM, tidak dibantu ekonominya, tidak masalah. Allah akan membantu itu. Iya. Ini yang kita hidupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Junaidi, mungkin bisa langsung Ustaz tanggapi? Iya, agak remang-remang Iya, suara ini naik turun. Ada 3 hal. Tapi sebenarnya kita di Aceh ini masalah ekonomi tidak susah sebenarnya. Uang pun banyak di Aceh. Siapa yang bilang kita kekurangan duit? Kan anggaran APBA 2009 9 triliun kan. Iya. Yang kepake paling 4 triliun atau berapa triliun kan itu. Artinya apa? Ada sekitar 5 triliun tidak kepake. Berarti apa? Duit kita kelebihan duit. Aceh ini kelebihan duit. Yang duit yang ada itu kalau kita manfaatkan dengan baik, insya Allah bisa tercover masalah-masalah yang kita keluhkan selama ini. Masalahnya di mana nih Ustaz? Ya kan? Nah, kita belum bisa memanfaatkan duit. Iya. Nah kalau memang begitu masalahnya, kita memang kelebihan duit, ngapain nyari-nyari duit lagi? Ya kan? Mending duit yang sudah ada kita manfaatkan, itu satu. Kemudian kalau kita berbicara masalah kemaksiatan, kejahatan ya, berhubungan dengan iman itu. Sebenarnya ulama juga sudah banyak berbuat, ya kan. Tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Aceh ini juga, termasuk legislatif juga sebenarnya sudah banyak berbuat. Kalau kita kembali kepada sebuah kanun yang pernah, yang sampai sekarang juga mungkin masih dipermasalahkan, itu kanun jiniat. Itu sebenarnya itu intinya itu membahas masalah-masalah yang Bapak Pak Junaidi keluhkan dan Pak Yang lain. Rata-rata menyeluruhkan Pak Abdullah tadi Pak juga. Abdullah tadi kan itu. Masalah perzinahan, gitu. Masalah pemerkosaan, masalah homoseks, lesbian, khamar judi. Itulah inti kandungan dari kanun jinayat. Nah, dan itu kan suara ulama itu, draft MPU, kemudian disuarakan oleh banyak masyarakat. Jadi sebenarnya mereka sudah cukup mungkin ini, tapi mungkin belum perlu keseriusan lagi, mungkin perlu maksimal lagi biar Allah melihat. Karena kata Allah dalam diskusi inda zanni abdi bi, tergantung keseriusan hambaku. Kalau memang dia benar-benar serius ingin memperjuangkan aturan Allah, ingin menegakkan syarat Allah dengan sesungguhnya, maka Allah akan mempermudah itu. Tapi kalau hanya mungkin setengah-setengah hati,
hanya mungkin dalam konteks bibir saja umpamanya, ya Allah juga memberikan sedikit-sedikit. Iya, maaf Ustaz. Tadi juga Pak Junaidi sempat menyebutkan ini kelemahan iman selain masyarakat dan pemerintah, ulama juga dianggap tidak mempunyai kekuatan dalam hal ini, tidak berani. Artinya setengah-setengah juga Ustaz, atau sudah luar biasa perjuangan. Amar ma'ruf nahi mungkar ini kan satu paket. Iya. Ulama dalam kapasitas sekarang yang ada di Aceh itu adalah sebatas amar ma'ruf sebenarnya. Kalaupun dia harus tegas, lancang dan keras, itu hanya sebatas mengajak. Baik. Dan ulama tidak punya eksekusi, tidak punya perbuatan. kekuasaan untuk mengeksekusi. Baik. Ya kan? Bagaimanapun posisi dia sekarang, untuk konteks sekarang ini. Kenapa? Karena nahi mungkar itu, yang mengeksekusi itu, yang melakukannya mengotok palu, kemudian yang mengerjakan aturan-aturan itu adalah yang memiliki kekuasaan. Nahi mungkar. Kalau ulama memang tidak bisa dituntut lebih, kecuali hanya sebatas tegas, mengatakannya benar-benar dan salah-salah. Oh ini saya setuju, membanyakan. Kenapa kan? Ini sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Hanya sebatas itu saja. Iya. Nah, tapi kalau kemudian umpamanya ada yang kemudian memilih bungkam, umpamanya ada masalah tapi dia tidak mau berkomentar dan diam, berarti mungkin kekurangan di sini tegas. Iya, baik. Dan yang semestinya dituntut hanya sebatas mengungkapkan saja. Oh iya, saya dukung masalah ini karena apa? Ini memang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Walaupun yang lain menentangnya umpamanya, hanya sebatas itu saja. Iya, Tapi kalau untuk melakukan eksekusi, ya, itu bukan wilayahnya. Walaupun Ustaz menyebutkan eksekutor itu adalah pemegang kekuasaan tertinggi, yaitu pemerintah. Namun secara politik Ustaz, belakangan ini dari era reformasi disebut bahwa kekuasaan tertinggi itu sebenarnya ada di tangan rakyat, di tapi tangan sebatas masyarakat. Kalau di masyarakat, begitu ulama menyatakan kanun jenayat ini peraturan, masyarakat langsung melaksanakan. Mungkin tidak butuh dari eksekutornya Ustaz. Ngetok palu. Jadi ibaratnya kan gini, penguasa itu kan pegang golok. Diteriakin sama masyarakat, ayo pakai golok itu. Tapi penguasanya gini banyak. Mana kekuasaannya? Rakyat ngambil golok itu kemudian pakai tebas. Tidak berjalan Salah. mungkar Ustaz. Ya. Ya, baik Pak Junaidi, itu dari beberapa pertanyaan Anda, itu ada beberapa hal yang bisa kita tangkap dan coba kita urai pada kesempatan kali ini. Ustadz, kembali lagi dari beberapa pertanyaan tadi, ini kurangnya iman, lemahnya iman, itu tersebut beberapa kali Ustadz. Tidak ada iman dan lain sebagainya. Namun sebelum kita lanjutkan lagi Ustadz, kita juga harus break, ini terlalu bersemangat. Kita masih menunggu pemirsa. Jangan kemana-mana pemirsa, masih kita nantikan partisipasi Anda di dakwah interaktif malam ini. Kita kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Di 0651401171 masih kami nantikan partisipasi Anda di dakwah interaktif tentang mengasah keimanan bersama Ketua Ikatan Dai Indonesia Provinsi Aceh, Ustadz Haji Muhammad Rum. Ustadz, tadi tentang tidak ada iman, lemahnya iman ataupun imannya yang kuat luar biasa, ini sering kita sebut. Adakah standarisasi bagaimana yang disebut dengan lemah iman atau tidak ada iman atau imannya yang kuat? Kemudian satu lagi, ini kan ada pepatah yang mengatakan atau makin tinggi pohon, makin kencang angin, kemudian Allah juga tidak memberi cobaan sesuai dengan kemampuan hambanya. Apakah begitu iman yang meningkat, maka cobaan-cobaan yang diberikan Allah itu makin tinggi juga Ustaz. Namun sebelum Ustaz jawab, kita terima dulu penelpon Ustaz dengan Ibu Azizah kali ini. Mungkin Ibu Azizah yang tadi, silakan. Assalamualaikum. Maaf sekali lagi nih Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedikit saya jelaskan Ustaz ya. Saya pernah berdebat sama teman saya. Ya. Berdebat ini karena saya menyebutkan ya Allah ya Tuhanku, begitu Ustaz ya. Tapi kata kawan saya ini, kalau sudah menyebutkan ya Allah, jangan ditambah lagi ya Tuhanku. Jadi saya tanya kenapa? Karena ya Allah aja yang kita percaya. Kalau Tuhan itu banyak katanya. Jadi yang ingin saya tanyakan Ustaz, apakah betul yang sudah saya katakan tadi, ya Allah ya Tuhanku, atau tidak usah lagi memakai Tuhanku? Baik. Hanya itu Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya pertanyaan ini tidak berhubungan langsung dengan masalah pengasahan iman. Cuma secara ringkas, Allah itu punya 99 nama Bu Aziza ya. Ya kan? Ada 99 nama yang diperkenalkan kepada kita. Dari 99 nama itu tidak ada memang yang namanya Tuhan. Berarti Allah itu memang tidak ada namanya Tuhan.
Ya. Kalaupun Tuhan itu diartikan dengan Allah umpamanya, ya tidak bisa juga. Sama dengan umpamanya Abdurrahman. Seorang dinamakan Abdurrahman. Abdurrahman itu artinya hamba dari yang maha. hamba Allah kan itu. Tapi apakah mau seorang yang bernama Abdurrahman dipanggil dengan hamba Allah saja? Saya panggil kamu hamba Allah saja. Kenapa? Nama saya Abdurrahman. Iya, tapi Abdurrahman itu hamba Allah itu terjemahan dari Abdurrahman. Enggak, saya enggak mau. Nah, begini juga dengan Tuhan. Jadi kalau memang kita ingin ideal, ya memang Allah tidak pernah menamakan dirinya dengan Tuhan. Ya kan? Dan Allah mengatakan qulidullah awidur rahman. Ya kan? Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Panggil Allah. Ya kan? Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayajzuna ma kanu ya'malun. Dan gembirakan orang yang tidak mau memanggil Allah dengan nama-nama yang telah diperkenalkan dengan neraka. Itu sebenarnya. Jadi sebaiknya Ustaz menggunakan nama-nama yang terbaik. Yang 99 itu. 99 nama itu. Dan 99 itu tidak ada memang Tuhan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Walaupun Tuhan itu kalau kita ingin telilir, mungkin bisa diterjemahkan dari salah satu nama 99 itu. Tapi terjemahan tetap bukan nama. Baik. Nama saya Muhammad. Terjemahan Muhammad adalah terpuji. Saya tidak mau dipanggil terpuji. Walaupun terpuji itu adalah arti dari Muhammad. Nama saya Muhammad, bukan terpuji. Itu. Ya, lebih baik menyebutkan ya Allah dan Al-Asmaul Husna, Bu ya. Lebih parah lagi kalau tidak mau menyebut Allah. Ini sering sekali terdengar yang di atas, yang di atas. Allah juga tidak pernah menamakan dirinya dengan yang di atas. ya. Dan di atas itu banyak. Ada Nabi Isa ada di atas. Ada malaikat Jibril ada di atas. Siapa yang dimaksud yang di atas? Ya jangan genteng juga nih Ustaz. Lantai 2 atas langit maksudnya, di atas langit. Seakan-akan ada bermusuhan dengan Allah sampai enggak menamakan Allah kan. Ya, Terserah Allah kan itu. Terserah Ar-Rahman, terserah Ar-Rahim. Jangan bilang yang di atas saja. Ya, baik Ustaz. Nah Ustaz, tentang hal tadi, makin tebal iman makin kuat cobaan Ustaz. Betul. Asaddun nasi bala'an al-anbiya summa salihun summa al-amsalu fal-amsal. Yubtalu ar-rajul hasba dinihi fa in kana fi dinihi salaba zidalahu fil bala'. Yang paling kuat imannya, yang paling kuat cobaannya adalah nabi-nabi dan rasul. Karena dia yang paling beriman. Kemudian orang saleh, kemudian dan seterusnya. Semakin kuat keimanan seseorang, semakin diuji dengan ujian yang keras supaya lulus dan semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita langsung terima dulu menarik untuk saya lanjutkan, namun kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf dengan Bapak Pak? Pak Abdul di Geci. Pak Abdul di Geci, silakan langsung Pak Abdul. Ya. Saya ingin menanyakan kepada Ustaz. Saat ini sekarang ini kita melihat ada beberapa kelompok umat Islam yang terpelajar, katakanlah para intelektualnya itu, yang tergabung dalam ada misalnya yang saya baca beberapa buku itu, mereka itu sering mengatakan Al-Quran, malah sebagian dari mereka itu ada yang kurang percaya ataupun otentik Al-Quran itu kurang belum otentik, belum mutlak, istilahnya seperti itu. Mereka ada versi mereka sendiri yang menerjemahkan Al-Quran dengan versi mereka dengan metode matematika itu ya. Saya ingin tanggapan dari Pak Ustaz. Bagaimana kira-kira orang Islam seperti orang Islam tersebut ataupun orang tersebut? Wah, ini di pertanyaan terakhir ini kita kurang jelas Ustaz. Ustaz bisa menangkap ya Ustaz. Mungkin dalam hal ini lebih kurang tentang penerjemahan Al-Quran dengan berbagai konsep ya Ustaz, dasarnya. Iya, saya ini berhubungan juga dengan kualitas keimanan semuanya. Banyak belakangan terlepas dari siapa dia, menganggap dirinya sebagai intelektual, sebagai cendekiawan, kan. Kemudian memberikan interpretasi terhadap beberapa ayat-ayat Al-Quran dan hadis sesuai dengan logika dan pemahaman dia. Walaupun sesungguhnya masalah itu jauh dari konteks Al-Quran.
seperti umpamanya ada ayat yang diskriminatif, kan, ada ayat yang melanggar HAM. Dengan alasan menyesuaikan dengan keadaan kan zaman. itu. Ini juga bisa menjadikan ukuran sebuah keimanan. Kan. Ada, jadi keimanan itu sebenarnya intinya memang hati. Ya kan. Kalau hati kita sempurna, keyakinan kita mantap, maka semangat akan semakin menggebu-gebu. Ya kan. Banyak kita saksikan dan baca di Quran-Quran umpamanya ada orang yang rela mati melakukan apa saja yang kehendaki, itu apa masalahnya? Hati dia. Iya. Ya kan, Sudah kuat. hatinya kekar itu sampai untuk meraih apa yang diinginkan itu, walaupun mati tebusannya itu dia tidak hadirkan, tidak hiraukan. Ini sebenarnya yang pelanggar hati yang berbicara. Dan kalau kita berbicara tentang keimanan, inilah intinya hati. Rahasia keimanan Abu Bakar adalah hati. Adalah tatkala datang orang memprotes, komplain, masa Muhammad mengaku dari Mekah ke Palestina? Kan orang-orang kafir bahasa seperti itu. Dalam satu malam, sementara kita mau ke Palestina itu 1 bulan. Belum lagi naik ke langit. Itu kan sangat tidak mungkin masuk dalam logika. Ya kan? Ya kan? Waktu itu dari Mekah mau ke Palestina itu butuh 1 bulan. Ini 1 malam. Kan? Belum lagi dari Palestina naik ke langit. Mereka juga tahu bahwa itu sangat jauh, nggak mungkin. Sekarang ini menurut ilmu pengetahuan, untuk dari bumi untuk sampai ke planet terdekat saja itu butuh 8 tahun. Ya kan? Untuk naik ke langit 8 tahun butuhnya itu. Untuk naik ke langit berapa tahun? Itu kan sangat tidak masuk dalam logika. Ya kan? Tapi kenapa kemudian Abu Bakar mengatakan, wah saya percaya kalau memang dia ngomong. Ini hati sebenarnya kan. Hati. Disinilah apa namanya jadi remote daripada keimanan seorang itu adalah hati. Remote pemikiran seorang muslim ada di hati. Ya kan? Remote ucapan seorang muslim ada di hati. Remote amal perbuatan seorang muslim ada di hati. Inilah masalahnya, banyak orang yang hatinya sakit. Ya. Bagaimana nggak sakit? Abu Bakar saja sampai Rasulullah mengaku dari Palestina ke langit dalam 1 malam, dia percaya. Kita kemudian banyak mengatakan bahwa ini sudah tidak relevan lagi. Ini kan berapa ribu tahun yang lalu. Ini udah terbukti ini diskriminatif, ini melanggar HAM ini kan. Kan. Padahal Abu Bakar coba ya kan. Cahaya matahari yang sampai kepada kita itu setelah Melewati lapisan-lapisan. dan itu berapa menit baru sampai ke kita. Cahaya bintang katanya menurut ilmu kan. Itu cahaya bintang yang kita lihat di waktu malam itu adalah cahaya 100 tahun yang lalu. Begitu jauhnya bintang, apalagi langit. Tapi kan ternyata Abu Bakar mempercayainya. Hati ini. Disinilah. Ini masalahnya. Kalau kita berbicara tentang masalah kekurangan, di sini masalah. Baik, Ustaz. Kita sambut kembali kali ini dengan Pak Abdullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Abdullah, Pak. Nah, begini Pak Ustaz. Iya. Jadi dalam kehidupan kita, ya pandangan hidup kita adalah Al-Quran. Jadi kandung hidup kita berarti udah sempurna, udah diturunkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya ada tercantum dalam Al-Quran. Sedangkan masa kita di sini sekarang merubah kanun itu, bukan merubah, memangkasnya. Jadi tidak diambil semua dari Al-Quran, dibuat kanun sendiri oleh pemerintah kita, penguasa kita. Apakah ini dinamakan udah krisis keimanan bagi negara kita ini? Ya. Cuman itu aja Pak. Itu aja ya Pak Abdullah. Terima kasih Pak Abdullah atas partisipasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih senada dengan yang kita bahas Ustaz. Kalau tadi kita tentang ayat-ayat Al-Quran yang tidak relevan, ini tentang kanun. Tidak semuanya diambil berdasarkan itu. Ada pesan-pesan kan. Jadi pesan-pesan Al-Quran itu banyak kan. Umpamanya begini kan, dilarang berduaan. Itu kan kalau bahasa Al-Qurannya wala taqrabuz zina. Oke, kalau kemudian kita menentukan sebuah konun, apakah konun untuk menentukan bahwa dilarang berduaan itu harus diangkat ayatnya? Di tempat ini tidak boleh berduaan berdasarkan ayat wala taqrabuz zina, mengatakan itu kan, atau cukup umpamanya dilarang di tempat ini adalah masuk wilayah penegakan syariat Islam, maka dilarang berdua-duaan. Itu kan bahasa ininya. Jadi ada bahasa yang memang konteks ayatnya yang diangkat, ada yang sebenarnya makna substansi daripada itu langsung dipindahkan. Kalau konteksnya seperti itu sebenarnya tidak masalah kan itu.
ya kan? Karena tidak semua kita melakukan kebaikan. Kenapa kamu mengasih saya hadiah, ya kan? Ya ini kan baik, ya kan? Tidak angkat ayat, tidak angkat hadis, tapi itu substansi hadis, substansi ayat, bahwa kita dituntut untuk berbuat baik kepada orang. Ya. Tidak mesti kalau kita berbuat baik sama orang kita harus angkat ayatnya. Saya berbuat baik sama Anda ini berdasarkan ayat ini, berdasarkan hadis ini kan. Nah, kalau itu diangkat nggak jadi masalah sebenarnya. Tapi kalau sebenarnya ayat yang berbicara tentang kebaikan, termasuk hadis yang berbicara tentang kebaikan tidak diangkat, tapi substansinya aja yang dilakukan, apakah itu juga bisa dikatakan melanggar syariat? Ya kan itu. Jadi saya melihat bahwa selama substansi daripada apa yang kita lakukan, substansi daripada aturan-aturan itu adalah terjemahan daripada Al-Quran dan Al-Hadis, saya kira masih bisa ditolerir. Kenapa? Karena memang kita ini hidup di negara yang sebenarnya falsafahnya bukan falsafah Islam. Iya. Jadi kita mengikuti aturan pembuatan undang-undang itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Tambah lagi kita juga tidak menggunakan bahasa Arab. Jadi sebagai ya, bahasa itu, Pak. kalau di Saudi Arabia semua orang bisa bahasa Arab. Iya. Ya kan? Makanya Itu berdasarkan aturan-aturan itu mungkin bisa dipindahkan begitu saja. Di Saudi itu tidak ada konun ini, kitab undang-undang hukum pidana itu tidak ada. Iya. Yang ada langsung Al-Quran dan Hadis. Kenapa? Karena polisi-polisi di Saudi itu bisa bahasa Arab. Langsung bisa diterapkan. Ya, Ya baik Ustaz, semuanya itu. ini masih ada beberapa hal, namun keterbatasan waktu juga nih Ustaz, kita tidak bisa melanjutkan, mungkin di kesempatan lain kita bisa Insya Allah. kembali mengasah keimanan, membahas lebih Kepada lanjut. pemirsa tentunya kita juga mohon maaf kalau ada masalah atau pertanyaan-pertanyaan yang tidak Yang sempat tidak lengkap terjawab. ini Ustaz ya. Keterbatasan waktu ini pemirsa, kita tidak bisa membahas lebih jauh, lebih dalam tentang pertanyaan-pertanyaan Anda, tapi mudah-mudahan yang kita lakukan malam ini sedikit banyak mengasah keimanan kita Ustaz ya, bersama-sama sehingga menjadi umat yang ihsan, menjadi muhsin dan jauh dari sifat-sifat tanda-tanda orang yang munafik tadi. Baik Ustaz, terima kasih banyak atas kehadirannya di Studio TV malam ini untuk dakwah interaktif walaupun hingga larut malam. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Dan pemirsa juga terima kasih atas kebersamaan Anda berpartisipasi maupun yang terus menyaksikan program Aceh TV. Akhirnya kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.